Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan atau mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Mobile Computing yang pada kali ini proyek akhirnya pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fadli, Eskom, Ankom. Sebelum kita memaparkan materinya, di sini ada slide perkenalan diri. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Abdul Hafiz dengan NIM 230507116, dan yang kedua ada teman saya Arya Nugraha dengan NIM 23050738. Dan yang ketiga rekan saya. Saya Triwahyuni dengan NIM 23050509. Langsung aja, untuk mempersingkat waktu, kita bakal membahas tentang proyek akhir ini. Yang pertama, pengertian Android Studio yang akan disampaikan oleh rekan saya Triwan. Nah, apa itu Android Studio? Android Studio adalah software resmi dari Google untuk membuat aplikasi Android. Merupakan IDE berbasis IntelliJ IDE, digunakan untuk menulis, merancang, menjalankan, dan memuji aplikasi Android. Selanjutnya ada fungsi dan peran dari Android Studio. Yang pertama, menulis kode program menggunakan bahasa Kotlin, Java, atau C++. Yang kedua, mendesain antarmuka pengguna dengan editor visual dan XML. Yang ketiga, menguji aplikasi menggunakan emulator Android yang menyerupai HP sungguhan. Yang keempat adalah mendebuk kesalahan dalam kode program dan memperbaikinya dengan mudah. Yang terakhir, mengelola proyek dan dependensi melalui sistem bulk Gradle yang efisien dan fleksibel. Dan selanjutnya di sini ada komponen inti aplikasi. Yang pertama ada Android Manifest XML. Jadi Android Manifest XML adalah file penting yang mendeklarasikan semua komponen utama aplikasi, seperti activity, permission, dan informasi dasar aplikasi. Terus fungsinya yaitu terdiri dari yang pertama mendeklarasikan semua activity atau termasuk main activity, terus biodata activity, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, fungsinya untuk menentukan activity mana yang jadi halaman awal atau biasanya main activity yang menjadi halaman awal. Terus fungsi yang ketiga yaitu menyimpan info aplikasi seperti nama, icon, izin akses, dan lainnya. Terus yang kedua dari komponen inti aplikasi ada main activity KT. Main activity KT ini adalah activity utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. File ini berfungsi sebagai pintu masuk utama aplikasi yang mengatur tampilan awal dan navigasi ke halaman lain. Fungsi main activity ini yang pertama terdiri dari halaman pembuka saat user buka aplikasi. Dan yang kedua, fungsinya mengatur set content view ke layout XML yang sesuai atau biasanya activity main XML. Yang ketiga, fungsinya juga untuk menambahkan tempat untuk menambahkan logika awal seperti tombol untuk pindah ke biodata atau aktivitas dan lain-lain. Seperti contohnya button. Terus di sini ada bentuk file yang sudah kami buat dari Android Studio. Jadi di dalam folder com.expel project akhir ini terdapat dari beberapa file Kotlin yang berfungsi untuk mengatur logika program dan perpindahan antar halaman activity pada aplikasi. Bisa dilihat dari beberapa file yang sudah kita paparkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Pak Rezi. Oke, selanjutnya di sini ada folder res layout berisi file XML yang digunakan untuk mengatur tampilan UI user
interface dari tiap halaman aplikasi. File ini biasanya berpasangan dengan file Qt atau Kotlin yang berisi logika pemrograman. Nah, bisa lihat tuh di samping kanan. Oke, selanjutnya ada folder res atau value yang berisi file XML yang digunakan untuk mengatur warna, teks, dan tema aplikasi secara menyeluruh. Bagian ini bikin aplikasi terlihat lebih seragam dan gampang diubah tampilannya. Oke, jadi di sini ada eh, tampilan tampilan awal. Yang pertama di sini ada 3 button. Yang pertama biodata Yuni, yang kedua biodata Abdul, yang ketiga ada biodata Fahreji. Jadi tampilan atau layout awal itu di sini terdiri dari 3 button. Jadi kami membuat layout cukup sederhana dan tidak rumit karena kami eh, mengambil yang sederhananya saja. Terus untuk tampilan ke page atau ke halaman selanjutnya di sini ada biodata gitu. Nah, ketika nanti dipencet atau ditekan atau disentuh, nah dia bakal menampilkan biodata sesuai dengan button atau ya button yang disentuh. Misal Yuni di sini, nah dia akan menampilkan yang pertama data dirinya, terus ada pendidikannya, terus ada kegiatan sehari-harinya. Dan di sini ada button kembali. Cukup sederhana. Dan selanjutnya di sini kita menaruh link GitHub. Oke, jadi di sini ada halaman utama dari Android Studio. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah kami buat. Karena kami buat sederhana, mungkin nggak banyak file dan nggak banyak folder. Karena kami hanya menampilkan layout dan tampilan teks saja. Untuk membersihkan, matiin dulu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita nggak bakal membahas secara detail script atau poin-poin yang ada di dalam folder atau file. Nah, oke. Nah, di sini ketika kita udah running, nah di sini ada tampilan mungkin kelihatannya cukup kecil. Nah, di sini ada tampilan tadi. Yang pertama ada 3 button. Yang pertama siapa lihat biodata Yuni, yang kedua ada lihat biodata Abdul, dan yang ketiga ada lihat biodata Fahrizi. Nah, di sini bisa langsung dari handphone atau dari, nah ketika dipencet lihat biodata Yuni, maka di sini ada muncul, dia bakal memunculkan biodata dari uh, biodata nama sampai alamat dan tanggal lahir dan lain-lainnya. Terus ada biodata pendidikannya, terus ada biodata kegiatan sehari-harinya. Di sini ada button kembali. Ketika dipencet, dia akan kembali ke layout atau halaman pertamanya. Sama. Begitu juga selanjutnya kalau dipencet lihat biodata Abdul atau Pak Reji, maka dia bakal menampilkan masing-masing biodata ya masing-masing biodata dari seorang. Nah, setelah kita membuat layout dan semuanya, di hasil akhirnya kita mengupload atau menghosting ke GitHub. Kita menghosting secara gratis. Jadi kita di sini udah hosting file atau folder dari Android Studio ini ke GitHub. Kita lihat secara seksama. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ada tampilan github.com. Ya, di sini semuanya udah ke-upload dan uh, apa namanya? Ke-upload secara data. Upload 100%. Yes.
Oke, cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami atau kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang detail atau banyak salahnya karena kami masih dalam proses atau tahap belajar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.